Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas praktek kalkulasi biaya. Perkenalkan, nama saya Miftah Akbar dengan NIM A01323017. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Roma dengan NIM A0113230010. Perkenalkan, nama saya Adam Saputra, NIM A01323001. Perkenalkan, saya Wildan Haji Kurniawan dengan NIM A01323029. Analisis biaya yang harus dikeluarkan. Yang pertama ada perusahaan furnitur dari Mebel Kayu Tiga Putra Sejahtera. Mebel Kayu Tiga Putra Sejahtera berdiri sejak tahun 2010 bulan Januari yang beralamat di Jalan Lingkar Luar Maumere dengan Bapak Noh Loinati selaku owner. Berikut analisis biaya produk meja dan kursi dari Mebel Tiga Putra Sejahtera dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar Rp2.000.000. Jika perusahaan menetapkan harga jual sebesar Rp2.500.000, berarti perusahaan harus menambahkan harga jual dengan laba yang diinginkan. Yang kedua ada perusahaan manufaktur Adidas. Adidas Samba adalah salah satu model sepatu ikonik dari Adidas yang telah ada sejak tahun 1949. Meskipun detail biaya produksi spesifik untuk sepatu ini tidak diungkapkan secara publik, kita dapat memperkirakan biaya yang dikeluarkan Adidas berdasarkan informasi umum tentang industri sepatu olahraga. Berikut adalah biaya-biaya analisis biaya dari Adidas. Jadi, dengan harga jual Adidas sampai sekitar 90-120 euro, Adidas memungkinkan mengeluarkan biaya produksi sekitar 30-50 euro per pasang sepatu. Sisanya adalah margin laba dan biaya distribusi. Sea Limited mengeluarkan biaya signifikan untuk operasional Shopee yang merupakan salah satu segmen bisnis utamanya. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan dan langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh perusahaan. Biaya penjualan dan pemasaran. Pada kuartal 4 tahun 2022, Sea Limited memangkas biaya penjualan dan pemasaran sebesar 746 juta US dollar. Biaya penunjang pendapatan. Biaya ini juga mengalami pengurangan, menyusut sebesar 150 juta US dollar. Dengan langkah-langkah efisiensi yang agresif dan pengurangan biaya yang signifikan, Sea Limited berhasil mencatat laba bersih untuk pertama kalinya sejak berdiri, dengan total laba mencapai 422,8 juta US dollar pada kuartal 4 tahun 2022. Perbandingan kompetitor perusahaan jasa dan manufaktur. Kompetitor yang ada di perusahaan Adidas dan Shopee. Yang pertama dari Adidas, yaitu ada produk murah, kekuatan, desain yang trendy, harga yang lebih terjangkau dibanding Adidas dan Nike. Kelemahan dari Puma yaitu jangkauan pasar lebih kecil, citra brand yang kurang kuat dibanding Adidas. Yang kedua ada Nike, kekuatan brand global, kuat, inovasi teknologi dan fokus pada produk premium. Kelemahan, harga produk yang tinggi, rentan terhadap perubahan tren mode. Yang ketiga ada Under Armour, kekuatan, fokus pada inovasi dalam pakaian olahraga berteknologi tinggi. Kelemahan, pemasaran dan brand otomatisasi yang lebih lemah dibandingkan Adidas dan Nike. Yang kedua ada kompetitor dari perusahaan Shopee. Yang pertama Tokopedia, kekuatan fokus pada marketplace yang besar di Indonesia, integrasi dengan Goto yaitu Gojek dan Tokopedia. Kelemahan, kurang agresif dalam promosi dan diskon dibanding Shopee. Yang kedua ada Blibli, kekuatan fokus pada pasar UMKM dan komunitas model bisnis yang inklusif. Kelemahan, pangsa pasar yang lebih kecil, kurang agresif dalam promosi dibanding Shopee. Yang ketiga ada Lazada, kekuatan dukungan finansial dari Alibaba, logistik yang kuat dan promosi besar-besaran. Kelemahan dari Lazada yaitu persaingan harga dengan Shopee yang sangat ketat. Studi kasus dari perusahaan manufaktur. Studi kasus pada perusahaan Adidas. Krisis yang terjadi karena kesalahan penyebutan asal-usul wayang kulit. Pada awalnya, perusahaan Adidas menganggap bahwa wayang kulit merupakan bagian dari budaya negara Malaysia, sehingga memunculkan reaksi negatif dari warganet Indonesia. Problem solving terhadap manufaktur. Beberapa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan krisis citra Adidas terkait kontroversi desain wayang kulit adalah menanggapi krisis dengan cepat dan tepat, memperbaiki informasi yang salah, menggunakan pendekatan budaya kolektivistik, melakukan komunikasi krisis yang konsisten, mengedukasi tim internal, melibatkan ahli budaya lokal, membangun kembali hubungan dengan stakeholder, mengembangkan protokol manajemen krisis, melakukan monitoring media sosial, dan evaluasi dan pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.